إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menindaklanjuti tentang masyiah atau kehendak milik Allah Subhanahu wa taala dan mengimaninya kita terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan pula macam-macam takdir dan kewajiban kita dalam mengimaninya. Maka di dalam seluruh keimanan terhadap takdir Allah itu akan membuahkan hasil, akan membuahkan berupa asar, dampak terhadap diri seorang mukmin. Jadi ketika orang itu sudah mengimani takdir dengan baik, apa dampaknya bagi seorang mukmin tersebut? Yang pertama adalah tumakninatul qalbi. Jadi tenangnya jiwa, tenangnya hati. Atau yang disebut dengan ar-ridha was-sakinah. Jadi selalu ridho terhadap ketetapan Allah dan selalu tenang dengan apa yang Allah kadarkan dan Allah takdirkan untuk kita di atas muka bumi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidaklah yang menimpa kami itu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, dialah Allah wali bagi kita. Dialah Allah satu-satunya sang penolong kita. Kalau kemarin kita sampaikan, dialah Allah satu-satunya donatur mutlak milik kita. Bukan hanya donatur tetap, donatur mutlak. Sehingga kalau kita tidak patuh terhadap aturan Allah, berarti kita selain mengingkari ayat-ayat Allah, kita mengingkari juga kaidah yang bunyinya selain donatur dilarang natur. Padahal donatur mutlaknya adalah Allah. Huwa maulana, dialah Allah sang penolong kita. Dialah Allah wali bagi kita. Dialah Allah yang memberikan kita segala sesuatu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Dan harusnya kepada Allah lah seorang mukmin bertawakal. Allah mengatakan di ayat lain, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Itulah bentuk daripada mengimani takdir. Ketika seseorang mengimani takdir dengan benar, otomatis dia akan tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan benar, dan otomatis jiwanya akan selalu tenang. Baik dalam keadaan banyak harta atau sedikit harta, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan musibah, dia akan selalu merasa tenang. Kemudian yang kedua, dampak dari atau manfaat atau buah dari mengimani takdir yang benar adalah al-quwwatu fil haqq atau fit tamassuki bil haqq, yaitu teguh dalam berpegang teguh pada kebenaran atau kuat dalam berpegang teguh terhadap kebenaran. Sehingga tidak mudah melenceng. Karena tujuannya jelas.
dan dia memahami innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dia memahami inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Dia memahami seluruh yang ada di dunia ini adalah fitnah bagi seorang mukmin. Maka kalau kita tidak menyikapi seluruh apa yang kita miliki, baik harta, anak, istri, dan lain sebagainya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan kalah dengan itu, dengan dunia itu. Sehingga Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang ditukar surga oleh Allah itu apa? Jiwa kita, harta kita, semua. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini, baik nyawa kita, harta kita, anak kita, istri kita, semua, itulah yang Allah akan beli dengan surganya. Sehingga semuanya harus kita jual untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa? Justru menjual dunia untuk, atau menjual harta dan jiwa untuk apa? Untuk menghalang-halangi daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman hanya karena punya jabatan, cuman hanya karena punya dudukan, cuman hanya karena takut, sehingga menjadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sehingga barangkali misalnya zakat dikatakan tidak populer, zakat dikatakan tidak penting dan lain sebagainya. Subhanallah. Kalau dikatakan orang nggak punya ilmu, nggak mungkin orang nggak punya ilmu. Kalau dikatakan orang nggak paham tentang rukun, sedang rukun itu sesuatu yang paling urgent. Kecil lahir ceprot tahu. Rukun Islam ada 5. Dan ada zakat di dalam. Semua tahu. Kalau kesalahan itu terjadi pada furu'iyah, fikhiyah, cabang-cabang dari fikih itu wajar. Tapi ini usul. Usul itu pokok, inti, pondasi. Sehingga tidak ada uzur orang untuk salah dalam hal itu. Maka dari itu, ketika orang itu mengimani ketetapan Allah dan takdir Allah dengan benar, maka dia akan teguh dalam berpegang teguh. Akan kuat dalam berpegang teguh pada kebenaran, apapun yang terjadi. Justru dia takut terdampak penyakit wahan dalam diri, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dunia silahkan dicari sebanyak-banyaknya. Dunia silahkan dinikmati sebanyak-banyaknya. Tapi syaratnya satu, jangan sampai pernah mencintai dunia. Karena mencintai dunia hukumnya haram. Hukumnya haram dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abdullah ibnu Hudzaifah as-Sahmi, sehingga Bilal ibnu Rabah, dan para sahabat yang lainnya, bagaimana mengambil azimah. Jadi orang beriman itu harus mengambil azimah. Azimah itu apa? Mengambil azimah itu mengambil sesuatu yang memang teguh. Azimah. Satunya azimah namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu diambil ketika betul-betul ada udzur yang memenuhi syarat. Padahal aslinya orang menjaga keimanan itu harus mengambil dengan azimah ngantek mati. Dan begitu. Sehingga makanya Bilal bin Rabah mengatakan ahad sampai mati seandainya tidak dibebaskan. Beliau akan mati ditimpa batu yang besar dan panas di atas padang pasir. Kan begitu. Seandainya Abdullah ibn Hudzaifah as-Sahmi tidak mengambil azimah, tidak mengambil keteguhan dalam kebenaran itu, sudah pasti dia akan takut ketika melihat anak buahnya dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Bukan minyak, tembaga yang dididihkan, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Itu. Kemudian yang ketiga, ada ketika orang itu betul-betul mengimani takdir dengan benar, maka
akan ihtiqar an madzahiri dunyawiyah. Menganggap dunia ini betul-betul hina. Menganggap dunia ini betul-betul sesuatu yang kecil dan sangat hina. Sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, biasa saja. Dan ketika dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan, ya biasa saja. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terjadi di bumi ini dan yang terjadi pada diri kalian, itu semua sudah tertulis, termaktub di dalam Lauhil Mahfuz, dan itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak terlalu putus asa dan bersedih terhadap apa yang belum kamu dapatkan di dunia ini. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak terlalu senang, gembira, bahagia, tidak terlalu sukaria dengan apa yang Allah berikan, keinginan-keinginan kalian di dunia. Jadi ketika Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan, biasa saja, nggak usah terlalu sedih, jenengin dunia. Dan ketika Allah memberikan semua yang kita inginkan di dunia ini, ya nggak usah terlalu senang. Nggak usah membanggakan itu, membanggakan diri. Sebagaimana yang dilakukan Qarun. Sehingga Qarun tersesat dari ajaran Nabi Musa karena dia membanggakan dirinya. Innallaha wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian ayat ini ditutup dengan Allah mengatakan Allah tidak mencintai orang-orang yang membanggakan dirinya dan menyombongkan diri. Itulah tujuan mengimani takdir. Supaya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Apapun yang luput dari kita di dunia ini, enggak usah disesali, enggak usah disedih, enggak usah diputus asa. Wala tafrahu bima atakum. Dan ketika Allah memberikan apapun yang kita inginkan di dunia ini semua dikabulkan, enggak usah terlalu bahagia dan menyombongkan diri. Semua itu sama di hadapan Allah. Yang penting ketika dia ridho dengan ketetapan Allah, itulah kemuliaan bagi seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan iman, dan mudah-mudahan Allah matikan kita di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfiru. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.